Halo anak-anak semua yang ada di rumah, selamat pagi. Kita bersyukur ya hari ini kita boleh berjumpa kembali oleh karena kemurahan Tuhan. Sekian minggu kita tidak bersama-sama dan sampai hari ini kita percaya bahwa kita masih bisa beribadah karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, anak-anak semua, kalau kakak boleh bertanya, sudah sekian lama kamu mengikut Tuhan? Tentu ya, sejak kamu kecil sudah diperkenalkan tentang Tuhan. Nah, ada yang mungkin hari ini ada yang sudah 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah 15 tahun ikut Tuhan Yesus. Nah, tentu di waktu-waktu itu anak-anak semua banyak hal yang kita alami. Ada suka, ada duka, ada sakit, ada sembuh, ada sehat juga ya. Tapi kita bersyukur bahwa di dalam segala sesuatu itu Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika kita ikut Tuhan, jangan pernah berhenti untuk ikut Tuhan. Mari kita terus berjalan ikut Tuhan ya. Karena kita tahu bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus kita terpelihara, kita terjamin hidupnya bahkan sampai selama-lamanya. Nah, hari ini mari kita angkat satu pujian Jalan Serta Yesus ya. Kita bertepuk tangan bersama-sama, saya ajak kita berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Senang gak anak-anak jalan bersama-sama dengan Yesus? Pasti senang ya, karena bukan hanya menjamin keselamatan kita, tetapi Tuhan Yesus juga adalah Allah yang perkasa. Dia Allah yang hebat, Allah yang kuat, yang bisa menolong kita saat kita lemah. Karena itu adik-adik, mari kita tetap berdiri, kita nyanyikan pujian lagi, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia.
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Anak-anak, mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau masih memberkati kami dengan keadaan yang baik dan sehat. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online. Terima kasih ya Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan yang sangat baik kepada kami. Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dan bisa belajar tentang firman Tuhan, tentang kisah Tuhan yang akan membuat kami belajar lebih untuk mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang berada di rumah kami masing-masing. Dan kami menyerahkan semua doa-doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita sudah selesai berdoa. Saya persilakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, ada satu pertanyaan yang akan kakak sampaikan kepada kita. Ya, yang akan kakak tanyakan kepadamu. Sebesar apakah kasihmu kepada Tuhan? Jikalau hari ini kamu sudah berumur sekian, kamu coba hitung, sudah sebesar apa kasihmu kepada Tuhan? Kalau misalnya bisa dinilai dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira kasihmu kepada Tuhan sudah sampai angka berapa? Nah, anak-anak semua, walaupun kita belum mencapai angka sempurna, tetapi minimal mari kita tetap mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati kita, dengan totalitas hidup kita, sehingga hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita masuk di dalam doa.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk segala pertolongan Tuhan bagi kami. Jikalau hari ini kami ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, tolong kami agar kami boleh menggunakan kesempatan ini dengan baik. Sekalipun kami masih kecil, tetapi kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami juga rindu mau bertumbuh secara rohani, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat. Pimpin kami Tuhan selama berlangsungnya pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebun anggur Nabot. Pada zaman dahulu, Israel mempunyai seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya yang jahat bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu Nabi Elia datang kepadanya. Nabi Elia berkata, "Ahab, kamu dan Isabel telah melakukan hal yang sangat jahat. Maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Ahab menjadi takut dan menyesal. Dia mohon ampun pada Tuhan. Adik-adik sekalian, kita sudah menyaksikan tadi cuplikan film animasi yang singkat ya, yang menceritakan tentang satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Raja Ahab dengan istrinya Isabel. Nah, adik-adik semua, kita tahu bahwa Raja Ahab itu sebetulnya seorang raja yang sangat hebat ya. Dia cukup bagus di dalam membangun Israel ya. Tetapi ada satu hal yang menjadi kelemahan daripada Raja Ahab ini, yaitu dia kurang rohani ya. Adik-adik tahu kurang rohani itu berarti imannya nggak kuat ya. Dia tidak dapat mempertahankan keyakinannya sendiri kepada Tuhan. Dan akibat daripada kelemahannya ini, adik-adik semua, dia dipengaruhi oleh istrinya yang menyembah berhala. Sehingga akhirnya Ahab meninggalkan imannya kepada Tuhan yang benar dan menyembah banyak berhala pada waktu itu. Dan inilah yang akhirnya membentuk Raja Ahab ini di dalam keinginan-keinginan yang tidak baik. Dan salah satu yang dia lakukan adalah mengingini kebun anggur daripada Nabot. Ya, dia mau mengambil milik orang lain menjadi miliknya, padahal adik-adik, Ahab sendiri juga memiliki banyak harta, memiliki banyak kekayaan, tetapi dia oleh karena pengaruh daripada dunia sehingga dia masih menginginkan milik orang lain. Nah, tentu ini bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu hukum ke-10 adik-adik yang mengatakan bahwa jangan menginginkan milik sesamamu ya, termasuk itu istrinya, termasuk itu harta benda sesama, termasuk juga
apapun yang dimiliki oleh orang lain kita tidak boleh inginkan. Karena apa? Setiap kita sudah diberikan berkat masing-masing oleh Tuhan. Nah, untuk lebih membuat kita jauh lebih mengerti adik-adik, maka ada beberapa teman-temanmu yang akan bertanya tentang Raja Ahab dan segala sesuatu yang terjadi di dalam bacaan kita tadi. Mari kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Kak Niel, saya ingin bertanya, mengapa Nabot menolak memberikan tanahnya kepada Raja Ahab? Nah, adik-adik semua, untuk menjawab pertanyaan daripada teman kita Erik ya, kita tahu bahwa apa yang diinginkan oleh Raja Ahab untuk mengambil atau meminta milik daripada Nabot, ternyata Nabot tidak memberi. Sekalipun dia tahu bahwa Ahab itu adalah raja, harusnya dia mau tunduk kepada raja. Tetapi Nabot juga sadar bahwa apa yang dia miliki itu adalah pemberian Tuhan, ya. Apa yang mereka miliki sekeluarga itu adalah pemberian Tuhan, baik itu tanah dan juga kebun anggur yang mereka miliki. Nah, oleh karena Nabot memahami bahwa itu berkat Tuhan untuk mereka, maka dia mempertahankan miliknya untuk tidak diberikan kepada raja. Apalagi dia tahu bahwa raja itu adalah raja yang tidak takut kepada Tuhan. Maka Nabot tidak akan mengizinkan berkat Tuhan itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Nah, tentu ini berakibat fatal ya kepada Nabot, di mana akhirnya Raja Ahab menjadi marah sekali ya, karena keinginannya tidak ditepati, keinginannya tidak bisa terjawab karena Nabot tidak mau memberi apa yang dia miliki. Nah, akibatnya adik-adik sekalian, Ahab dengan Izebel itu merancangkan sebuah kebohongan sehingga mereka menuduh Nabot ini bahwa telah menghina Allah atau menghujat Allah, dan pada akhirnya Nabot dilempari dengan batu. Nah, inilah akibat daripada keinginan yang tidak suci, keinginan yang tidak benar, akhirnya mengakibatkan dosa yang lain. Dosa-dosa apa yang akan ditimbulkan oleh keinginan yang tidak sehat adik-adik? Yaitu kebohongan. Izebel berbohong, menuduh Nabot telah menghujat Allah. Kemudian akibatnya apa? Timbul dosa-dosa yang lain, yaitu mereka membunuh Nabot. Nah, ini akibatnya kalau kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya, untuk mengambil milik orang lain. Jadi jelas Nabot dalam hal ini dia memang memiliki sikap yang benar, karena apa yang Tuhan sudah beri bagi dia, dia rawat baik-baik dan dia tidak ingin memberinya kepada orang yang tidak takut kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hati-hati jika kamu memiliki keinginan yang tidak benar. Ya, jika kamu memang membutuhkan sesuatu, sampaikan dengan baik kepada papa mamamu atau kepada orang yang kamu kenal. Tetapi jikalau itu hanya sekedar keinginan untuk kamu gaya-gayaan, kemudian untuk bisa supaya kamu hebat di kelompokmu atau di sekolahmu, itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Keinginan yang tidak benar akan membawa kamu ke dalam dosa yang lebih besar. Ya, jadi anak-anak, ini boleh menjadi pelajaran bagi kita semua. Pertanyaan yang berikut mungkin kita bisa dengarkan dari salah satu teman kita. Saya mau bertanya, mengapa mengingini milik orang lain menjadi dosa? Apakah kita tidak boleh mengingini? Nah, memang kita dilarang oleh Tuhan untuk mengingini milik daripada orang lain ya. Karena apa? Karena kita masing-masing telah diberikan berkat oleh Tuhan ya. Berkat untuk Kak Peniel itu berbeda dengan berkat kepada anak-anak sekalian ya. Masing-masing kita Tuhan beri berkat sesuai dengan kebutuhan kita. Maka harusnya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan beri.
Nah, makanya Tuhan mengatakan jangan mengingini milik sesamamu. Karena apa? Jika kita mengingini milik sesama kita, itu berarti kita tidak bersyukur terhadap apa yang kita sudah punya. Padahal sebenarnya apa yang kita punya itu jika kita syukuri dengan baik, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu akan cukup untuk memelihara hidup kita. Tapi keinginan itu timbul dari apa? Dari hati yang tidak beres, ya. Kalau hati kita tidak beres, hati kita atau hidup kita serakah, ya. Sudah punya satu masih pengen dua, sudah punya dua masih pengen tiga, ya. Jadi itu yang akan membuat kita apa? Mau mengambil milik orang lain. Dan Tuhan melarang kita untuk mengingini milik orang lain. Karena masing-masing kita sudah diberikan berkat oleh Tuhan. Jika sampai kita melanggar ini, kita tetap mengingini milik orang lain, Tuhan katakan itu adalah sikap yang berdosa. Dan adik-adik tahu, dosa itu pasti ada ganjarannya, yaitu akan dihukum oleh Tuhan. Seperti apa yang terjadi kepada Raja Ahab dan Izebel istrinya. Oke, pertanyaan berikutnya kita akan dengarkan dari salah satu teman kita. Saya mau bertanya, apa yang terjadi kepada Ahab dan Izebel setelah mereka membunuh Nabot? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Dikatakan bahwa apa yang terjadi kepada Ahab dan juga Izebel setelah mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bahwa setelah mereka melakukan dosa di mana merancangkan dan melakukan pembunuhan terhadap Nabot, akhirnya Tuhan menghukum mereka, yaitu Ahab harus mati oleh pedang dan juga istrinya Izebel mati mengenaskan, dan itu hukuman daripada Tuhan. Ya, sekalipun sebetulnya Ahab sendiri begitu takut ketika dia tegur oleh Nabi Tuhan bahwa dia sudah melakukan dosa, tetapi dia tidak bertobat sungguh-sungguh. Akibatnya dia berhadapan dengan hukuman Tuhan. Jadi adik-adik, jangan pernah main-main dengan dosa, ya. Segala sesuatu yang berdosa akan berhadapan dengan Allah yang suci, Allah yang kudus. Dan Allah yang kudus itu tidak suka dengan dosa, sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Nah, karena itu, jikalau kita memiliki dosa, kita harus cepat-cepat datang kepada Tuhan, ya. Kalau perlu, hindari untuk melakukan perbuatan yang berdosa. Ya, kita harus jauh lebih taat kepada Tuhan. Ya, kiranya jawaban ini boleh memberkati anak-anak sekalian. Ya, ada satu lagi pertanyaan mungkin yang kita mau dengar dari teman kita. Silahkan. Saya mau bertanya, ketika kita berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan pengampunan dan menyenangkan Tuhan? Ya, setelah kita berbuat dosa, satu-satunya hal yang diinginkan oleh Allah adalah kita harus mengakui dosa kita. Ya, kalau kamu sudah melakukan dosa, maka kamu harus akui dosamu di hadapan Tuhan. Dan kamu harus menyesali bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan setelah kita mengakui dosa kita dan menyesalinya, kita harus segera tinggalkan, ya, dan mau melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ada urutan-urutannya. Ketika kita sadar bahwa kita sudah buat dosa, yang pertama harus kita akui. Akui di hadapan Tuhan, kemudian menyesal di hadapan Tuhan bahwa kamu sudah bersalah. Dan yang ketiga harus membencinya. Tinggalkan dosa itu dan jangan lakukan lagi. Ya. Dan tindakan berikutnya apa? Kita harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, seperti yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, biarlah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita dengarkan tadi ini boleh mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang berdosa itu pasti akan menerima hukuman dari Tuhan. Nah, karena itu melalui pelajaran kita hari ini di dalam
hukum yang ke-10, yaitu jangan mengingini milik sesamamu. Maka adik-adik harus belajar. Belajar untuk apa? Mencukupkan diri dari apa yang Tuhan sudah beri. Kalau Tuhan percayakan kamu satu berkat, maka gunakanlah berkat itu dengan baik-baik. Kalau Tuhan percayakan kamu berkat ada 2, maka cukupkanlah dirimu, pergunakan berkat yang 2 ini. Pasti cukup untuk kamu. Demikian kalau dipercayakan 3, kalau dipercayakan 4. Tetapi ingat, jangan menginginkan milik orang lain. Kalau kamu dipercayakan 1, temanmu dipercayakan 2, jangan mau ambil punya temanmu, ya. Gunakan apa yang kamu punya dan syukuri itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan akan menolongmu untuk tetap setia mengikut Tuhan dan belajar untuk mencukupkan diri di dalam berkat Tuhan yang kamu miliki. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Belajar daripada Raja Ahab, kami mendapatkan satu kebenaran di sana, bahwa semua keinginan yang berdosa akan membawa kami kepada dosa yang lebih besar. Karena itu Tuhan, kendalikan hidup kami, walaupun kami masih kecil, tetapi biarlah mulai dari kecil ini kami dididik dengan segala kebenaran firman Tuhan, sehingga segala keinginan kami yang tidak benar sungguh-sungguh kami buang jauh-jauh, dan kami hanya hidup untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saja anak-anak semua, kebaktian kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mari terus belajar firman Tuhan, terus lakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, maka kamu akan diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.